Sobat Semanggi University, kali ini tema kita cukup luar biasa dan pembicara kita pun sangat luar biasa. Sangat senang sekali saya bisa berbicara dan bincang-bincang di sini dengan pakar kita di bidang SR, yaitu dengan Bapak Dodi. Halo Bapak Dodi, selamat datang di Semanggi University. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Tema kita pagi hari ini adalah The Principle by Peter. Ya, jadi di sini tuh kalau dibilang katanya ada jebakan Peter gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, sebenarnya prinsip The Peter itu seperti apa ya Pak Dodi? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Santi. Jadi ini mungkin podcast kita yang kedua ya setelah 1 tahun. Betul. Ya, jadi hari ini kita bahas satu hal yang menarik ya, karena sebenarnya kalau bicara Peter Principle itu sebenarnya kalau saya bilang itu adalah paradoks Peter. Itu istilah saya sendiri. Kenapa saya bilang? Karena Peter Principle ini pada dasarnya adalah satu prinsip manajemen yang diprakarsai atau diungkapkan pertama kali oleh Dr. Lawrence Peter, seorang akademisi dari Kanada. Nah, beliau ini menulis satu buku namanya Why Things Always Go Wrong, atau kenapa segala sesuatu itu menjadi salah. Nah, di dalam bukunya itu dia menjelaskan tentang prinsipal Peter atau Peter Principle, di mana Peter Principle itu pada dasarnya adalah ketika seseorang karyawan diberikan yang memiliki kompeten, kemudian diberikan kesempatan terus-menerus untuk berkembang, atau artinya diberikan promosi hingga akhirnya justru dia menjadi tidak kompeten. Nah, ini jadi paradoks. Jadi dia diberikan kesempatan untuk memiliki kompetensi, kemudian karena kompetensinya itu dia diberikan promosi, kemudian karena dia naik level, dia kompetensinya tidak dikembangkan, pada akhirnya dia justru menjadi tidak kompeten. Jadi menjadi paradoks, karena yang harusnya seorang yang kompeten ketika diberikan kesempatan dia harusnya lebih tumbuh berkembang, tapi justru sebaliknya, karena ada satu titik ketika orang yang berkompeten kemudian tidak disertai dengan pengembangan, ya kemudian dia akan terus naik, pada satu titik dia akan tidak terlihat tidak kompeten. Nah, itulah yang dinamakan Peter Principle. Di sini cukup menarik sekali ya Pak Dodi ya. Jadi istilah dari paradoks Peter ini sendiri yang dijelaskan oleh Pak Dodi tadi, bahwa seseorang itu yang dia istilahnya berarti beberapa kali naik level ya Pak Dodi ya. Jadi beberapa kali naik level dan ada akhirnya dia titik tertinggi malah justru tidak kompeten gitu. Dan hal-hal yang umumnya gitu ya Pak Dodi, penyebab dari ketidakkompetennya sendiri itu apa Pak? Kalau misalnya tadi kan kata Pak Dodi ada sih sedikit ya disentil, dia tidak berupaya untuk lebih ini lagi gitu. Nah, kalau mayoritasnya Pak atau umumnya itu apa saja Pak? Nah, penyebabnya itu sebenarnya kalau kita bicara panjang lebar sih banyak, tapi satu hal yang yang sering kita dengar itu adalah kita bisa dari awal kita merekrut seseorang. Jadi seringkali kondisinya adalah kita merekrut dalam pekerjaan yang sifatnya sangat spesifik. Contoh misalnya kita bicara ibu accounting misalnya, kita rekrut staf accounting, wah dia kompeten, ahli ya, di situ ya gitu. Tapi kemudian dia promosikan menjadi kepala accounting. Anggap aja sebagai supervisor accounting. Dia harus membawahi beberapa tim gitu ya Pak Dodi. Justru karena awalnya dia sangat spesifik di bidang, bahkan mungkin bukan accounting, mungkin di bidang account receivable misalnya, bagian account receivable, bagian piutang. Wah dia perform bagus, piutangnya bagus segala macam. Nah kemudian dia dipromosikan menjadi kepala accounting. Nah, kemudian karena awalnya kita merekrut dia sebagai seorang yang sangat spesifik, kemudian kita rekrut, kemudian kita lihat penilaiannya bagus, kita langsung mempromosikan dia. Jadi asesmen lagi, dipromosikan lagi. Ya, gitu. Dipromosikan lagi, begitu sampai di posisi ternyata dia tidak kompeten, tidak perform sebagai kepala accounting. Karena sebenarnya pada dasarnya kepala accounting kan tidak hanya tentang bicara satu bidang ilmu, bukan ilmunya saja gitu kan, atau banyak. Ilmu teori yang dia pelajari mungkin waktu dia kuliah gitu kan, dan prakteknya mungkin sedikit-sedikit ada gitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang karena kalau kita bicara promosi ke atas, berarti kan rentang tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Tidak hanya pada bidang spesifiknya dia, tetapi bisa
terhadap aspek lain seperti kepemimpinan, manajerialnya, seperti itu. Kepemimpinannya, leadershipnya. Ya. Oke, bagaimana mengendalikan orang-orang di dalamnya, seperti itu. Seperti itu. Nah, dia ahli di bidangnya, tetapi bisa jadi karena dia tidak upgrading, gitu, tidak upgrade diri, sehingga dia tidak keahlian dia yang di bidang lainnya, misal pemimpinnya itu masih kurang seperti itu. Betul. Oke. Ya. Baru di situ kelihatan ya Pak. Nanti istilahnya itu kelihatan bahwa kok dia nggak perform gitu kok dulu itu dia bisa nggak Pak seperti ini, misal dia waktu itu menyajikan AR gitu kan, report gitu atau laporan keuangan itu bagus gitu ya, istilah akurat kalau saya bicara dengan accounting gitu. Tapi kok kenapa setelah dia naik level malah berantakan? Iya, betul. Jadi, banyak sih Pak. Itu banyak seperti itu karena justru ini yang menurut saya satu hal yang di bidang manajemen ini kan jadi paradoks. Kita mempromosikan karena kita menganggap dia punya kompetensi di situ, tetapi di sisi lain kita tidak melihat potensi ketidakkompetenan dia di level berikutnya. Jadi kita menganggap bahwa ketika dia udah dipromosi harusnya dia bisa dong dia udah tahu di bidang ini, harusnya dengan bidang yang lain dia cukup tahu aja untuk bisa mengorganisir. Ternyata enggak semudah itu. Nah, itu justru menjadikan bisa saja talent atau karyawan kita yang awalnya memang punya potensi karena Peter Principle itu tidak disertai dengan pengembangan, tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup, kemampuan, akhirnya justru dia menjadi orang yang tidak kompeten. Jadi ibaratnya kita mengubah berlian menjadi arang kembali. Itu kan sayang. Sebenarnya dia bagus nih, tapi karena kita tidak karena konsep tadi paradok atau Peter Principle itu, kita justru menjebak dia dalam tanda kutip dalam kondisi yang stuck. Justru akan kondisinya harusnya kita punya talent yang bagus karena kita konsep Peter Principle lagi, akhirnya dia justru menjadi karyawan yang tidak diharapkan. Sayang banget ya. Lantas gini Pak Dodi, untuk di perusahaan sendiri nih, bagaimana supaya untuk mencegah atau preventif supaya seseorang ini itu yang awalnya kita mungkin yang ahli cuma satu orang ini Pak gitu ya, dan talentnya cuma ini gitu, otomatis yang dikandidatkan ya dia gitu. Nah, untuk mencegah kondisi itu terjadi itu gimana Pak? Mencegah jangan sampai terjadi betul gitu, supaya dia kalau memang kan istilahnya seperti itu kan kita nggak tahu nih Pak masa depan itu seperti apa. Apakah dia ternyata pun pada saat jadi naik level itu akan semakin baik, semakin berkinerja, atau justru ternyata kok semakin jatuh gitu. Istilahnya itu karena tidak adanya istilahnya kan batasan di dirinya sendiri gitu kan. Nah, untuk mencegah dari perusahaan sendiri gimana? Ya, kalau pada dasarnya untuk mempromosikan seseorang atau memberikan, kita anggap seorang itu kompeten, kemudian kita ingin dia untuk naik level, tidak serta-merta kita langsung mempromosikan sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk dia, kita bantu dia mengembangkan diri dia. Pertama yang pertama kita mapping dulu apa sih seberapa besar kapasitas dia. Itu bukan hanya sisi teknisnya, tapi dari sisi manajerial. Apakah dia siap secara manajerial, apakah dia sanggup. Kemudian kalau kita lihat secara, ya ini bahasanya assessment sedikit ya, kecil. Kemudian kita lakukan, kalau di bahasa beberapa manajemen atau perusahaan itu diperankan sementara, tetapi dia tetap ada di pekerjaannya sekarang. Jadi contoh misalnya kalau kita tadi account receivable nih ya, terus kemudian kita pengen dia jadi kepala accounting, maka kita perankan dia sebagai kepala accounting yang tugasnya itu lebih kepada peran pimpinan. Jadi contoh dia mulai mengorganisir suatu pekerjaan timnya, teman-temannya, dia mulai belajar untuk bekerja sama dengan timnya. Kemudian dia belajar untuk kita berikan proyek-proyek kecil untuk merepresentasikan teman-temannya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilakukan supaya nanti begitu dia naik di posisi itu, dia tidak serta-merta menjadi tidak kompeten gitu kan. Jadi paling enggak dia punya bekal
Nah, ini sebenarnya PR-nya di apa namanya di manajemen adalah mempersiapkan itu. Nah, kenapa saya bilang PR? Karena kadang-kadang manajemen atau perusahaan itu kan karena kebutuhan organisasi, dia langsung wah saya butuhnya supervisor harus segera gitu kan. Nah, kalau secara manajemen manajerial memang harusnya dipersiapkan. Jadi kita punya planning untuk dia, misalnya kita lihat dia cukup kompeten, kita lihat KPI-nya dia selama 3 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir udah bagus, oke kita actingkan di promosi, walaupun mungkin tugas tanggung jawabnya masih sama nih sama dengan pekerjaan sebelumnya, hanya diberikan tugas tanggung jawab sebagai pimpinan. Contoh mengorganisir, bikin report, kasih kita project-project. Nah kalau kita lihat dalam 3 bulan dia cukup bagus, kita kembangkan lagi sampai kita firm bahwa dia layak ada di posisi itu. Sambil di training. Sambil di training. Ya. Ini ada keyword yang cukup menarik sih. Jadi adanya bermain peran di situ gitu kan. Jadi bagaimana seseorang ini, jadi kalau saya kutip berarti bagaimana seseorang ini kita posisikan agar bisa bermain peran gitu kan di posisi yang akan dikandidatkan nanti. Cukup menarik sekali sahabat Semanggi University. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya sebelum kita closing. Jadi kalau misalkan nih Pak Dodi si orang tersebut sudah posisinya terlanjur di atas, itu terlanjur bahwa sudah dinaik levelkan sampai yang titik puncaknya dia gitu tertinggi. Nah bagaimana nih perusahaan menyikapi hal tersebut untuk orang tersebut? Apa ya langsung diselesaikan kan ya enggak mungkin gitu kan? Karena pasti ada aturan-aturan yang terikat di dalamnya. Nah itu gimana Pak untuk menyiasati hal tersebut? Ya pada dasarnya kan kalau kita bicara dengan SR atau HC ya Human Capital kan kita lihat pasti perusahaan pasti punya reason kenapa dia sampai di posisi puncak itu, punya alasan. Artinya sebenarnya kita yakin pada satu titik bahwa dia itu mampu di sini, ternyata dia nggak mampu. Nah kuncinya adalah kita harus bisa tetap mengoptimalkan, ya, mengembangkan dan mengoptimalkan karyawan kita yang sudah kita berikan kepercayaan itu, gitu kan. Nah ini yang PR-nya. Jadi gimana caranya kita tetap lakukan assessment rutin, terus kita lakukan 4 konsep training development ya, ada coaching, mentoring, training, ya kan, coaching, mentoring, training dan counseling. Ya kan, 4 prinsip itu yang kita lakukan sehingga dia tetap ada setidaknya ada di minimum point. Kalau memang kita tidak bisa mengangkat di kalau kita bilang udah terlanjur nih ya kalau gitu. Minimum point pun juga tidak terangkat Pak. Ya tentu nanti kan ada tahapan-tahapannya. Jadi pertama kita bisa lakukan untuk tadi mentoring, coaching dan training. Kemudian kita berikan challenge yang lain yang kita lihat apakah di bidang yang lain. Kemudian kita lakukan konseling lagi bagaimana, apakah problemnya itu ada di sisi personalnya, apakah problemnya dari sisi lingkungan kerjanya, atau problem di sisi keluarga lain sebagainya. Nah, jadi kita akan tetap ada di titik ketika kita sudah mempromosikan di fase yang kita anggap dia mampu, ternyata tidak mampu, tetap ada di situ. Tapi tentu pada akhirnya ketika perusahaan tidak merasa bahwa itu hal yang bisa dikembangkan lagi, ya nanti tentu akan bisa dibicarakan lah dengan karyawan atau ada challenge lain di bidang lain. Gitu. Jadi kalau challenge lain itu mungkin kan nggak Pak seperti ini. Jadi misalkan nih dipindahkan di bidang lain gitu kan, dengan fokus tanggung jawabnya itu lebih mikro, itu lebih sedikit gitu kan, dan istilahnya selama gajinya dia tetap gitu. Jadi bisa jadi ada nggak sih kemungkinan posisi staff gitu ya, posisi staff atau senior lah bahasa seperti itu, tapi gajinya gaji jenderal. Ada nggak sih Pak yang kemungkinan seperti itu juga? Banyak kemungkinan bisa. Jadi kalau kita bicara nanti panjang lebar jadinya. Jadi sebenarnya itu dimungkinkan. Jadi kalau dalam bidang organisasi itu kita mengenal ada satu struktur yang kita bilang struktural dan fungsional. Struktural itu dia bertanggung jawab pada satu tim, fungsional karena keahliannya dia di situ. Jadi kemungkinan saja dia punya keahlian tertentu tapi dia memang tidak mampu memimpin. Ya, punya keahlian tertentu yang
contoh misalnya kita anggap seperti sales misalnya. Ya, spesialis gitu ya. Jadi contohnya okay. ya sales consultant, sales engineer sangat berpengalaman, tetapi ketika diminta memimpin tim dia kesulitan dan kita develop nggak bisa juga. Oke, dengan begitu dia lebih produktif di posisi tersebut betul. kan Pak? Yang penting outputnya yang bisa kita berikan yang lebih optimal lagi di situ. Oke, cukup menarik sekali pembicaraan pada hari ini. Dan namun kita terbatas dengan waktu. Cukup sekian dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya dan pemaparan materi-materi yang cukup luar biasa. Ya, salam sukses selalu untuk rekan-rekan semua Semang University. Dadah.